Membicarakan mengenai jaringan terorisme yang sudah menyusup ke ASN hingga profesi dokter. Saya ke Mas Arief. Mas Arief, apa yang bisa menjadi perhatian khususnya untuk mungkin lembaga-lembaga agar memahami atau mengetahui apakah mereka tersusupi oleh tidak hanya paham atau malah simpatisan dari jaringan terorisme ini. Bisakah diidentifikasi, bisakah terdeteksi, dan apa yang harus diperhatikan, Mas Arief? Begini, seperti yang dikatakan Pak Arsul tadi bahwa itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan semua, kita lakukan bersama, pengawasan dan sebagainya. Nah, tetapi lembaga negara ataupun instansi-instansi pemerintah kita, baik termasuk juga yang non pemerintah, itu masih minim ya untuk pengetahuan tentang bahaya radikalisme atau virus, pintu-pintu masuk, ciri-ciri awal bagaimana seorang itu mulai terpapar, perilaku seperti apa yang menunjukkan dia mulai terpapar, sudah mulai terpengaruh dan seterusnya. Itulah kemudian menurut saya perlunya edukasi atau semuanya kita sama-sama belajar, terutama yang sangat berkepentingan di sini adalah lembaga negara itu untuk semakin memahami tentang isu ini, pemahaman yang seobjektif mungkin, seluas mungkin, dan saya rasa sudah waktunya untuk mencari tahu bagaimana orang terpapar itu dari sudut pandang para mantan teroris. Mereka itu kemudian dirangkul untuk menjadi partner gitu ya, untuk menjadi untuk berdiskusi, teman-teman berdiskusi bagi lembaga-lembaga yang ingin mengetahui tentang bagaimana seseorang itu bisa menjadi teroris. Itu saya yakin ya, membantu. Biasanya penanda-penanda awalnya itu apa, Mas Arief? Apakah ada perubahan perilaku kah, atau mungkin perubahan pergaulan di area di tempat dia bekerja? Apa sebenarnya yang menjadi, mungkin tidak lantas bisa menegaskan bahwa seseorang tersebut terpapar atau ikut gerakan yang radikal atau terorisme, tapi setidaknya tentu ada perubahan. Apa yang harus menjadi perhatian pada saat mulai ada perubahan tersebut? Apa yang biasanya paling mudah terdeteksi? Kalau ya ini kita harus membedakan dulu ya, bahwa di sini di Indonesia itu ada dua kelompok, ada jamaah Islamiyah dengan jamaah Ansor Daulah. Nah, jamaah Ansor Daulah itu lebih mudah, istilahnya lebih kita bisa melihat kalau tadi untuk JAD itu karena mereka cenderungnya ketika mengetahui ajaran JAD yang takfiri ya, cenderung takfiri itu mereka akan menjauh, jadi mereka akan cenderung lebih tertutup, akan lebih ketika berbicara terutama tentang kondisi yang dialami oleh kaum muslimin itu selalu dia akan membawa ini adalah kesalahan sistem, ini kesalahan karena dikuasai oleh musuh, apalagi kalau dia sudah menyebut karena diberlakukannya undang-undang Togut ya, kata kunci itu ya misalnya dalam percakapan. Jadi untuk topik tertentu arahnya sudah langsung terbaca lah begitu, pasti ke arah sana gitu ya. Oke. Kita bisa tanyakan itu pendapatnya tentang itu, misalnya kita tes seperti itu ya. Tips kalau dari saya misalnya kita tes tentang pendapatnya tentang bagaimana kondisi bangsa ini, kenapa. Nanti kalau prospeknya dia bilang ini adalah karena tidak diberlakukannya undang-undang syariat Islam, itu sudah mulai mengarah, kemudian bagaimana sikapnya. Dan ini cara beribadahnya kalau yang JAD itu memang berbeda ya. Dia akan justru yang tadinya ke masjid, dia nggak ke masjid karena dia imamnya nggak benar tauhidnya kalau dari JAD. Tetapi JI ini lebih halus, lebih tidak mudah untuk terdeteksi. Bahkan saya yakin aparat keamanan dan intelijen kita itu untuk membuktikan bahwa orang itu terindikasi kepada JI dan sebagainya itu jauh lebih sulit daripada untuk menentukan kelompok JAD itu. Jadi memang diperlukan pengamatan jangka panjang, lebih lama dan lebih teliti lagi untuk yang kelompok jamaah Islamiyah, karena prinsip jamaah Islamiyah itu adalah membaur dengan masyarakat, mendapatkan simpati umat, tidak seperti JAD yang berjuang dengan kelompoknya sendiri. Itu yang membedakan perbedaan dasarnya. Oke, memang ada karakterisasi yang berbeda dan lebih sulit malah tadi diakui bahwa masih lebih halus pemahaman yang coba digambarkan oleh JI. Tentu ini PR yang juga harus didalami juga, tidak saja oleh aparat, Pak Beni. Aparat tentu dalam hal ini tidak bisa sendiri juga, terutama kalau kita berbicara bagaimana mereka menyusup ke dalam instansi dan lembaga, Pak Beni. Bagaimana aparat bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, pihak-pihak terkait lainnya untuk bisa memberantas atau paling tidak juga untuk bisa mencegah paham tersebut beredar di dalam lingkungan
tempat orang tersebut bekerja atau instansinya. Ya, saya ingin menyampaikan satu pengalaman saya ketika satu korporasi besar, bayangkan korporasi besar, satu karyawannya ditangkap terlibat teror. Suatu saat kami diundang untuk memberi pembekalan kepada jajaran security di sana. Mereka menanyakan, Pak, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara mengidentifikasi seseorang itu sudah terpapar? Kemudian seandainya saya menemukan, saya harus komunikasi kemana? Inilah tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mas Arief. Ciri-cirinya seperti itu. Saya tambahkan juga, sebaiknya komunikasi di grup WA karyawan itu juga perlu diperhatikan. Karena di situ nanti akan muncul komentar-komentar yang keras tentang isu-isu tertentu. Itu bisa menjadi indikasi. Jadi kalau Bapak Presiden menyampaikan soal komunikasi di WA itu, di swasta terjadi dan ternyata betul bahwa yang bersangkutan komentarnya selalu tidak bagus tentang pemerintah maupun tentang isu-isu tertentu. Nah, inilah menurut kami yang perlu dilakukan oleh seluruh jajaran aparat. Jadi swasta ini menjadi penting karena apa? Mereka mentarget satu, untuk bagaimana mencari sumber keuangan. Sebagai contoh begini, mereka cari tahu bagaimana pengiriman uang ke bank untuk dibocorkan kemudian di FAI atau dirampok di tengah jalan. Kemudian bagaimana mensabotase perusahaan itu ketika perusahaan itu adalah investor asing, di mana dia dilihat berpihak kepada pihak barat dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu diwaspadai jauh-jauh hari untuk jangan sampai ini terjadi dan berkembang. Karena ketika nanti berkembang di perusahaan-perusahaan swasta besar, ya bayangkan saja para Wijayanto itu HRD di perusahaan besar. Dan sekarang Densus sudah melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa dia tidak membangun kaderisasi di perusahaan itu. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya di instansi pemerintah TNI Polri, tetapi di perusahaan-perusahaan besar swasta ini juga perlu waspada. Oke, dan saya ke Pak Arsul untuk selanjutnya. Tentu saja bagaimana ini bisa diberantas dan bisa disaring juga. Cukupkah aturan kita, cukupkah dengan beberapa tes dan juga beberapa peraturan yang berlaku untuk bisa menyaringnya, mengingat tampaknya memang terus ada begitu paham-paham tersebut beredar, apalagi sampai ada perekrutan, ada yang sampai dibayat begitu. Apa yang harus dilakukan? Dan kita menjadi bertanya juga mengenai program deradikalisasi, mengenai keberhasilan sampai sejauh ini dan mengapa masih ada saja terus yang memutuskan untuk bergabung, dan bagaimana agar melibatkan seperti kata Mas Arief tadi, mereka yang saat ini sudah mantan napiter agar bisa juga dilibatkan untuk memenahan paham tersebut berkembang. Pak Arsul. Ya, jadi begini Mas Timothy, kalau yang kami lihat ya sebagai institusi negara yang melakukan tugas pengawasan ya terhadap institusi pemerintahan yang melakukan penanggulangan terorisme ya. Pertama, ketika selesai bom Bali kemudian kita membuat ya undang-undang ya yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, kemudian tindak-tindak terorisme itu berkembang ya, mode-modenya dan segala macam. Maka kemudian pembuat undang-undang DPR dan pemerintah pertama kemudian membuat undang-undang tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Itulah yang antara lain kemudian dipergunakan gitu ya untuk menelusuri soal jejak-jejak pendanaan terorisme. Nah, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 itu kemudian kita rasakan ya. Itu Undang-Undang 15 2003 itu kita rasakan tidak memadai lagi. Maka kemudian kita revisi dan kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 di mana di sana mengatur hal yang saya kira krusial ya, yakni pengaturan tentang pertama perbuatan persiapan.
Jadi kalau di undang-undang yang lama 15/2003 baru terjadi terorismenya, kemudian pada umumnya penegak hukum bisa bertindak. Tapi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka kalau ya melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan persiapan untuk terorisme sudah bisa ditindak. Nah, itu sebetulnya menurut saya itu menjawab ya keadaan di mana sekarang ini sangat jarang terjadi peristiwa ya katakanlah bom bunuh diri atau penyerangan ya. Kenapa? Karena sebelum melakukan itu sudah ditangkap oleh Densus 88 atas dasar pasal-pasal perbuatan persiapan. Nah, yang kita masih memang harus kritisi Mas Timothy, kerja-kerja pencegahan yang terkonseptualisasi dalam apa yang disebut sebagai kesiapsiagaan nasional dalam bentuk deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Nah, ini yang saya lihat sebagai anggota DPR ya, maka koordinasi yang diharapkan itu belum sepenuhnya bisa dilakukan. Masing-masing lembaga yang terlibat, meskipun dalam politik hukum kita leading sektornya sudah kita tetapkan ya, yakni BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tapi masih banyak saya kira kementerian dan lembaga yang bekerja ya tanpa berkoordinasi dengan BNPT. Masih mengikuti paradigma lama, yakni money follow the function. Padahal Presiden Jokowi sudah menekankan bahwa konsep pemerintahannya itu money follow the program. Artinya programnya itu yang harus dikedepankan, bukan fungsi-fungsi dari institusi pemerintahan masing-masing. Nah, ini tantangan kita, sehingga kalau ini bisa kita lebih koordinasikan dengan lebih baik, ya, maka tentu yang tadi disampaikan Pak Benny Mamoto itu, ya, termasuk melakukan perluasan pengawasan terhadap sektor swasta, yang bagi saya ya harus dua-duanya, tidak hanya sektor swasta, karena kalau kita bicara misalnya dunia usaha, ada juga BUMN. Dan BUMN itu juga sangat potensial untuk disusupi ya dengan itu tadi ya paham-paham radikal yang bahkan sampai pada arah intoleran dan terorisme. Nah, ini yang saya kira kita harus terus-menerus dorong ya agar koordinasi pencegahan ini bisa terus ditingkatkan dan diperbaiki. Adakah titik terang Pak Arsul mengenai untuk kita mencapai ke sana? Karena kalau tidak kita akan berjalan bisnis as usual sehari lepas hari tanpa ada peningkatan atas pengawasan ataupun koordinasi tersebut, sehingga tidak ya kedepannya tidak bisa lebih banyak juga yang akhirnya terjaring. Ya, ini sekaligus titik terangnya itu ya tentu ikhtiarnya itu ada, niat itu ada, tetapi memang artikulasinya dalam bentuk langkah nyata itu memang masih harus banyak hal ditingkatkan. Nah, saya berharap kita kan punya Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ya, Polhukam. Nah, ini sebetulnya bisa ya Pak Mahfud dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Kemenko Polhukam ini bisa lebih menginisiasi gitu ya untuk mengkoordinasikan antar kementerian dan lembaga terkait itu di dalam melakukan kerja-kerja pencegahan itu tadi. Oke, itu masukan juga untuk pemerintah, dan kita juga tentunya ingin melihat agar ternyata memang tidak hanya di swasta, tidak hanya juga dalam pemerintahan, tapi sudah mencapai ke beragam profesi. Tentu perlu sensitivitas dari masyarakat juga, pengawasan dari masyarakat juga, pelaporan dari masyarakat ini juga menjadi sesuatu yang penting. Jadi semua bisa berperan dalam hal ini. Terima kasih Pak Benny, Mas Arief, dan juga Pak Arsul. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga sehat-sehat terus Pak Benny, Mas Arief, dan juga Pak Arsul. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Arsul.